firman yang menjadi manusia, Yesus. Nama anak siapa bang? Namanya siapa bang? Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus. Nama Bapak? Ini ya nama Bapak ya, ini ikonali orang bangsa Israel, Yahweh. Ya, siapa nama Bapak ini? Yahweh. Oke, nama Roh Kudus? Masa belum kenal bang? Nama Roh Kudus siapa bang? Siapa bang nama Roh Kudus bang? Roh Kudus itu nggak ada namanya lah, Roh Kudus aja. Oke, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Nama Bapa adalah Yahweh. Nama anak adalah Yesus. Oke, nama anak biasanya kita tahu nih Yesus. Nama Bapaknya Yahweh dari mana bang? Cuman imani saja kan, betul ya? Iya, lanjut. Oke, baik. Nah, sekarang gini. Yohanes 5 ayat 30 nih. Saya tidak sedang membantah ya. Anda mengatakan Yahweh tidak masalah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia siapa nih bang? Yang mengutus Yesus ini siapa nih? Dia nih. Pencipta langit dan bumi. Ya namanya bang, maksudnya kita nama aja langsung. Yang mengutus Yesus di sini siapa? Yahweh sini. Betul. Nama itu cuma dikenali oleh bangsa Israel aja, Yahudi. Pertanyaan saya, dia di sini namanya siapa? Kalau di sini kan aku nih Yesus. Nah, dia ini siapa bang? Pencipta langit dan bumi. Yahweh tadi ya, betul ya. Oke, kita nih dia ini bapak ini Yahweh atau bukan? Kita cek di sini. Oke, kita pelan-pelan ya. Bapak ini Yahweh atau bukan nih? Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapak di sini yang di dalam diri Yesus siapa nih Bapak ini bang? Tetap Yahweh, betul? Iya. Oke, jadi Yahweh di dalam aku gitu ya. Itu kan asumsi ya, karena tidak ada dijelaskan Bapa adalah Yahweh, tidak pernah di Bible saya nemukan begitu. Nah, kita cek Bapa ini Yahweh atau bukan. Ternyata di sini Yesus yang ngomong, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, siapa Bapa di dalam aku? Menurut ini bang, menurut Paulus 1 Korintus 4:15, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapakmu, yang oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus bang, data ini bang. Akulah yang dalam Kristus. Nah, yang dalam Yesus siapa yang dalam Kristus tadi? Yahweh katanya. Padahal menurut Paulus, akulah dia bilang. Nih, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus, bukan Yahweh bang. Bapamu. Ini pengakuan loh. B-nya huruf kecil. Oke. Jadi kalau huruf kecil, B huruf besar. Baik Bang Romen. Oke. Anda mengatakan nih ini huruf kecil. Jadi boleh kalau huruf kecil mengatakan Bapak? Boleh. Yang dalam diri Yesus boleh? Ya, Anda juga kan Bapak bagi anak Anda, bagi anak murid Anda. Jadi bolehkah kalau huruf kecil? Ya, Bapak itu adalah yang punya anak. Gitu. Oke. Tadi Anda bilang ini huruf kecil. Nah, baca abang di sini Matius 23:39. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa, huruf kecil nih. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa, huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, huruf besar, yaitu Dia yang di sorga. Gak boleh ngomong huruf kecil juga bang. Nih, ya boleh juga kali Bang Anggur. Ya, itu benar. Itu benar. Jadi menurut Yesus tidak ada istilah Bapak kecil, Bapak besar. Tidak boleh. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu Bapak huruf besar, yaitu Dia yang di sorga. Nah, Paulus mengklaim dia Bapak huruf kecil. Gak boleh.
Jadi maksudnya di sini tidak ada perbedaan Bapa kecil huruf besar, tidak boleh, bahwa di sini akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu. Jadi di sini Pauluslah yang di dalam diri Yesus. Bapa di dalam aku di sini, ya, Paulus yang di dalam Yesus. Karena apa? Di sini dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus dan Roh Kudus. Ini jawaban yang betul. Enggak begitu juga. Nah, itu juga Itu akan berkesimpulan penulisan Bapak aja udah beda itu. akan berkesimpulan Penulisan salah Bapak. penjelasan Anda. Ya itu terserah Anda ya kan, saya kan hanya membacakan Kan itu aja. apa tadi huruf kecil yang dikatakan Paulus. Ini sudah Kan dibantu. yang dalam Matius pasal 8 kan, Bapak huruf besar, B-nya huruf besar. Ya, jangan siapapun ya, jangan menyebut siapapun bapamu. Artinya jangan sampai cari besar. kamu menganggap ada orang lain sama seperti Bapa di surga gitu loh. Jadi di sini Paulus boleh mengaku Bapa di sini. Yang dalam diri Yesus ada Bang, akulah. coba cari dulu huruf B besarnya. Oke, apa baik, itu? saya ulang dulu ya. Yang huruf besar. Oh, sebentar dulu, baik. Di sini kita baca dulu Paulus ya. Akulah yang dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Anda bilang huruf kecil. Padahal dalam bahasa ini bahasa Yunani atau sabar dulu. Artinya di bawah Sabar dulu. nasibnya. Sabar dulu toh. Jadi di dalam bahasa Yunani, Aramaik, Ibrani itu tidak mengenal huruf besar huruf kecil. LAI merubah-rubah gitu ya jadi huruf besar. Oke, kita ikuti ya. Akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu, huruf kecil. Boleh nih kalau dia mengklaim bahwa di dalam Yesus ini ada Paulus huruf kecil. Boleh? Boleh. Nggak boleh, kata Pak Yesus, tidak boleh. Dan janganlah kamu menyebut siapa Bapak di huruf kecil. Janganlah kamu, jangan loh. Kamu menyebut siapapun Itu Bapak komparasi di bumi yang bagian ini komparasi karena hanya antara satu Bapamu. Bapa di surga dengan Bapa di bumi. Jadi Ya, nggak itu- boleh memanggil manusia siapapun yang menganggapnya sama seperti Bapa di surga. Tidak ada menyamakan di sini, tidak ada menyamakan. Jangan kamu menyebut Maksud ayat siapa. itu, janganlah kamu ya menyebut siapapun Bapa, artinya semacam Aba itu namanya Aba ya. Ini nggak ada abah bang, ini bapak bang. Bapak ini tidak ada K nih, nggak ada K-nya nih. Jangan siapapun bapak di bumi maupun nah di sini Paulus mengklaim dia ini seperti itu. Jadi di sini menurut Paulus, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus Nggak dan Roh seperti itu Kudus. juga. Jangan si logisme Anda itu keli apa namanya? Rancu nggak kayak gitu. jangan menghujat Paulus bang. Mengambil kesimpulan nggak kayak gitu. Belajarnya di mana nih? Nggak pernah belajar silogisme nih kayaknya nih. Nggak, abang jangan menghujat Paulus bang. Tanggor. Itu Iya bang, itu santai-santai bang. Nggak usah dijelaskan kayak anak kecil kita bang. Kita kalau ini juga dari huruf original juga bisa kita ini bang ya, bedakan itu bang. Bedanya Oke. apa originalnya bapak kecil sama bapak besar? Jadi pertanyaanku Sama-sama pertanyaanku pakar. tadi bang, pertanyaanku. Oke, kita lanjut bang ya. Tadi kan ini bapak sudah kita tahu jawabannya adalah Paulus bang ya. Anak adalah Yesus. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing ya. Kita hanya Nggak membacakan boleh aja. menafsir, tapi Anda sendiri sudah menafsir gimana sih? Ya, Konsisten itu dong. itu Konsisten kan dong. pengakuan Paulus bang, bukan kata saya. Paulus itu perkataan Yesus. Tadi pengakuan Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus. Yang dalam Kristus Yesus siapa? Itu Bapak. untuk orang-orang yang dia layani. Konteks Nah, betul ya. Rasul. Betul ya. Ini untuk Rasul nih. Oke, kita lanjut ya bang ya. Kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus siapa bang? Nah, kita cek bang ya. Jadi gini bang, dalam kitab suci, dimanapun kitab suci agama apapun, Halo. ayat Bang, dengan Bro. ayat, iya bang. Halo bang, pertanyaanku tadi yang mengutus Yesus itu siapa? Tenang. Sudah dijawab Nanti kan Allah diselesaikan sudah kan? nanti. Nah, tenang Sudah dulu, selesai ini itu, selesaikan kan? dulu. Udah kan tadi Yohanes 17 ayat 3 itu sudah dijawab. Jadi kita lanjut.
ya, siapa Roh Kudus? Nah, kita kan harus ayat dengan ayat dalam kitab suci ya, manapun tidak ada boleh kontradiksi ayat dengan ayat ini, tapi saling menguatkan. Ya kan, selalu menguatkan, saling mengkabarkan, saling memberitakan gitu. Nah, kita cari Roh Kudus ini siapa nih? Kita tahu di sini Paulus, Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Nah, kita coba awali dari sini, Bang. Nah, kita awali siapa Roh Kudus. Nah, kita harus paham, oh siapa Roh Kudus ini. Jangan-jangan kita nggak ngerti siapa Roh Kudus. Nah, kita lihat. Nah, di sini, Bang. Di Galatia 3 nomor 13, ini Paulus, Bang ya. Ini Paulus yang ngomong. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini berbicara siapa? Yesus. Nih, kalimatnya Kristus. Berarti ini berbicara tentang Yesus. Jadi yang disalib Yesus, yang menjadi kutuk adalah Yesus juga. Ini menurut Paulus, kan begitu. Kita tidak boleh menafsir ya, karena ini jelas ayatnya. Kemudian di ayat lain, Bang, banyak ya di Tesalonika, Korintus, Filipi, dan banyak lah ya di Roma ini. Paulus berkata, Yesus adalah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Di ayat-ayat ini Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Kan begitu. Kan mudah nih bahasanya. Tetapi di ayat lain Paulus mengatakan bahwa Yesus menjadi kutuk dan terkutuk. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Kenapa Paulus berani mengatakan Yesus menjadi kutuk dan terkutuk, dan juga Paulus berani mengatakan Yesus adalah Tuhan, Bang? Gitu, Bang, silakan. Ya karena apa yang karena apa yang dilakukan Yesus ya memang seperti itu, bahwa dia menjadi kutuk untuk menyelamatkan manusia dari dosa gitu loh. Jadi kayak ibaratnya nih, aku bilang ya, Anda itu seorang bapak, tapi Anda juga seorang anak atau cucu, kan sama-sama benar walaupun berbeda posisinya, berbeda juga ucapannya, sama aja, nggak ada yang salah di sana. Baik, Bang Arben, silakan. Siapa tadi? Jadi di sana, jadi saya jelasin lagi. Jadi di sana kan makna ayat yang tadi itu maksudnya adalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan, dia sudah menanggung ya, hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia. Jadi hukuman kutuk itu telah dia tanggung sendiri demi manusia, begitu loh. Oke, baik. Ada lagi Kristen yang mau jawab? Silakan. Nggak ada? Oke. Nah, Bang, ketika saya bertanya, kenapa Paulus berani mengatakan Yesus menjadi terkutuk dan mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ini ke pertanyaan saya. Kenapa Paulus? Tentunya jawabannya bukan seperti itu, ya. Tapi saya hargai. Oke, tapi saya hargai, Bang, ya. Berarti Anda menafsirkan kan? Anda menafsirkan. Sabar dulu, Bang. Tadi bilang nggak boleh menafsirkan. Kami nggak menafsirkan. Tidak boleh. Anda menafsirkan. Sabar dulu, Bang. Oke, Islam tidak boleh. Gitu. Oke. Inkonsisten. Oke, Bang, gini, Bang. Ya. Ketika saya bertanya, kenapa Paulus? Nah, seharusnya kita tanya ke Paulus dong yang berani mengatakan. Jawaban Paulus yang kita harus sampaikan. Oke? Bukan asumsi Abang seperti itu, tapi saya hargai, ya. Saya hargai. Mana? Oke. Mana jawaban Paulus tentang itu? Baik. Itu soalan bagus, Bang. Jadi gini. Kita harus tanya ke Paulus. Paulus, kenapa kau berani mengatakan Yesus itu menjadi kutuk dan terkutuk? Dan selain itu, kau berani mengatakan juga Yesus Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa? Kita tanya ke Paulus. Nah, tentu jawabannya Paulusnya tahu. Nah, baca di 1 Korintus 12 nomor 3 nih, 1 Korintus 12:3. Karena itu aku dia bilang. Paulus yang ngomong nih. Karena itu aku mau meyakinkan kamu orang-orang Kristen bahwa tidak ada seorang pun yang berkata karena Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Paulus Roh Kudus. Nah, ini
karena tidak ada seorang pun yang berani mengatakan Kerangka pikiran Anda. bukan. Ini pengakuan Paulus ini. Bukan. Aneh, 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 aneh. Sabar dulu gantian Bang nanti Bang. Nanti gini. Jadi di sini, lagi lah. di sini, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang berkata terkutuklah Yesus. Nah benar tadi dia mengatakan Yesus terkutuk. Kemudian tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun. Selain apa dia bilang? Roh Kudus. Nah Paulus berani ya karena dia Roh Kudus. Nah itu Bang, makanya kita harus berdasarkan data. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan. Nah makanya di sini kalau kita bertanya siapa nama, ini kan pakai nama. Baptislah mereka dalam nama. Oh nama ini, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh Bapa ini siapa? Ternyata berdasarkan data, Bapa ini adalah Paulus. Menurut pengakuan Paulus, Anak saya tahu adalah Yesus. Roh Kudus di sini menurut Paulus adalah Paulus juga. Nah Bang silahkan ditanggapi Bang. Gini Bang Romen ya, sebelum menanggapi Anda pun harus mengecek kebenaran itu apakah benar yang dibawa Bang Anggur Asam ini penafsiran atau yang tertulis. Silakan Anda juga membuka penafsiran. Bible. Silakan. Penafsiran ya. Anda buka Bible. Anda buka Bible. Apakah yang dibawa Bang Anggur di dalam 1 Korintus itu cocok dengan Bible Anda? Silakan. Jadi oke. Aku saat ini nggak ada device untuk menunjukkan data ya, atau ada. Jadi dasar Anda mengatakan Bang Anggur Asam itu menafsirkan di mana? Ya itu menafsirkan kan? Ya, coba buka Bang Anggur Asam yang tadi itu. Itu menafsirkan. Ya, bentar. Buka Karena Bang begini, Anggur Asam dengar yang dulu, data tadi dengar Bang Anggur dulu. Asam. Dibuka. Ketika ya kan? ketika dia bilang di Injil Matius pasal 28 itu yang Bapa di sana sebagai Paulus, artinya dia menafsirkan, ditulis di Coba situ dibuka Bapa yang kok. terakhir Kok dia tadi bilang Bang Paulus? Anggur Asam. Kalau dia mengatakan biar itu aku bantu, penafsiran. biar aku bantu. Nah, Jadi iya. nanti bisa dicocokin juga sih sama apa yang di Bang Anggur tadi, sama nggak ini ya dengan Itu. yang aku sampaikan ini ya. 1 Korintus 12:3. Ya. Jadi silakan Anda itu mengatakan Bang Anggur Asam itu sebuah penafsiran kalau yang dibacakan Bang Anggur Asam itu tidak sesuai dengan Bible Anda yang tertulis gitu loh. Nah tadi mana buktinya si Anggur Asam menafsirkan? Aku kasih tahu buktinya. Ya silakan buktikan data Anda mana. Ya iya, yang Silakan. secara letterlek kan di situ kan ada Bapa, Ya silakan Anak buka dan Roh data Anda. Kudus. Lah, si Anggur Asam bilang Bapa itu apa Paulus? Dari mana jalannya itu? Ya silakan bantah dengan data Itu artinya dia supaya menafsirkan. data dari Bang Yang Anggur ditulis Asam di itu situ Bapa huruf terbantahkan besar. gitu loh. Yang yang di Korintus itu Bapa huruf B-nya huruf kecil. Bang Romen kenapa sih Anda tidak setuju dengan Paulus? Yang disampaikan itu kan perkataan Yesus. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, perkataan Yesus kepada murid-murid. Paulus waktu itu masih sebagai Yudais, masih sebagai musuh daripada para rasul. Nggak usah khotbah Pak. Di sini poinnya Dia yang siapa nama Roh menafsirkan Kudus. ternyata Bang Anggur Asam. Jadi jangan karena ada kesamaan Bapa di sana, Bapa di sini. Nah, kamu sendiri yang menafsirkan Lah. ternyata malahan. Enggak seperti itu cara silogisme. Ya, kalau kamu enggak menafsirkan silakan Cara buka logika. Izin sebentar. Logika Izin sebentar, Bang Edwin. tidak seperti itu Ini tadi dia bilang dalam kan mengambil Bapak. kesimpulan. Baik, Bapak kan tadi bilang ada Bapak yang huruf besar, huruf kecil. Ini bedanya di Bapak yang mana? Nanti saya tunjukkan ke original teksnya. Soalnya tadi udah dikasih tahu kan masih ngeyel. Nanti saya pakai data aja liatin langsung. Tadi yang beda yang mana? Bapak yang mana dengan di mana? Bapak di mana dengan di mana, Pak? Bapak 1 Korintus 4:15. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu, ini ya, Bapak yang ini permasalahkan begitu. Atau lupa dalilnya yang mana mau dibahas? Karena nggak punya Bible, nggak hafal Bible. Sama yang mana lagi? Sama Bapak ini, yang di dalam aku di dalam Bapak itu, Bapak di dalam aku. Gitu.
Gimana kok malah macet? Bapak yang mana yang menurut Anda beda itu yang mana? Dari penulisannya ini kan LAI membedakan. Iya, yang mana? Yang Kenapa mana? Saya dianggap nggak- sama? Loh, Yesus Apa itu yang keluaran beda jangan Allah. dianggap Yesus sama. itu produk LAI Apa yang atau sama produk jangan dianggap Israel? beda. Gitu loh, Kristen Logika. Yesus itu produk LAI atau bahasanya bahasa sana? Dia ngomong pakai bahasa apa? Biblemu aja deh original teksnya pakai bahasa Yunani atau produk LAI? LA itu bukan menafsir. Iya, yang beda mana? Yang beda mana? Iya, dia kan menerjemahkan. Berarti Dari tulisannya original kan teks beda, susunan hurufnya kan Pak, beda. iya, Kenapa Bapak bisa- akhirnya ngomong dulu. dianggap maknanya sama? LAI menerjemahkan beda. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Iya, Apa memang. kata? Iya, memang. Iya, saya tahu. Kenapa? Kenapa? Alasannya itu kenapa? Kata Alasannya apa yang adalah- diem dulu? Saya gak nanya alasan. Kata apa yang dipakai LAI untuk menerjemahkan Bapak huruf besar dan Bapak huruf kecil? Kata apa yang dipakai? Kata apa yang dipakai? Coba kata apa? Nih, saya tunjukin kamu ya. Di sini Kristus telah menjadi Bapamu nih ya. Ini mana tadi? Nih ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Kita lihat Bapa di sini original teksnya apa? Ya, ini Bapak menurut Paulus ya. Bapak menurut Paulus itu adalah Paulus ya. Kita lihat Bapak di sini original teksnya apa? Kita lihat. Bapak nih 3962 Pater. Ingat-ingat ya, Pater. Oke ya. Original teksnya Pater ya. Pater. Oke, kita lihat lagi nih, jangan model congor aja. Mau yang mana lagi nih? Yang di dalam aku. Oke. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Ini Bapa huruf besar ya, LAI-nya ya, dan Bapa di dalam aku. Ini Bapa di dalam aku dengan Bapa tulisan huruf besar ya. Kita lihat original teksnya. Bapa yang di dalam Yesus. Ini original teksnya apa? Kita lihat. Oh, sama ya, Pater ya. Beda. Pater. Jadi, mau yang kecil, mau yang besar, tetap aja itu original teksnya sama Pater. Cuma bisa-bisanya LAI ada dibesarkan, dikecilkan, entahlah apa-apa pula yang dibesarkan, 25, dikecilkan ya. coba yang Matius 28 itu. Coba Yang Matius yang mana? Matius berapa? yang 28 Matius tadi bab 28 19. Oke. Matius 28 19 lagi kita lihat ya. Nih, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa di sini kita lihat ya, sama seperti tadi Bapa di dalam aku dan sama seperti Bapa yang katanya Paulus di dalam Yesus Kristus. Kita lihat Bapa ya. Bapa. Nih, saya ulangi lagi. Bapa di sini tulisan LAI besar ya. Tulisan LAI besar nih. Saya klik di sini. Jepret. Ternyata apa? Pater juga ya. 3962 Pak ya. Jadi Pak, makanya Pak, kalau bicara jangan melebihi kecepatan cahaya. Pelajari dulu ya. Pelajari dulu, setiap data itu dipelajari dulu Pak. Gitu Pak. Oke, saya kembalikan lagi ke Bang Anggur. Silakan Bang Anggur. Oke, baik ya. Jadi gitu ya. Kita nih Low battery. kalau berbicara tentang akademis, kita melepaskan iman. Artinya apa yang ini dulu ya. Kalau iman kita, oh ada imam bapak kecil, bapak besar ya. Kita gugur sudah linguistik kita, bahasa kita, akademis kita hilang gitu ya. Nah di sini, kalau kita berbicara tadi, kenapa Paulus berani mengatakan dia adalah Roh Kudus? Mengapa dia berani mengatakan dia adalah Bapa? Ini kan ada alasan juga. Kita harus tanya kepada Paulus, kan begitu. Paulus, kenapa kalian ini mengklaim dia adalah Bapa? Sedangkan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada Bapa, kan gitu. Berarti Bapa ini lebih tinggi daripada Yesus. Ingat ya, Oke. saya ingatkan lagi ya, Anggur Asam bilang nggak boleh menafsirkan. Oke, ya. baik. Ya, oke, kita tidak menafsir ya. Tadi sudah dibuktikan oleh saudara saya juga, Ibu Natalia, bahwa yang saya sampaikan benar ya. Itu data ya. Nah, kemudian kenapa alasannya Paulus demikian? Seolah-olah dia lebih tinggi kalau lihat di situ ya, secara hierarki. Nah, kalau kita tanya Paulus di sini, kita tahu ya bahwa Yesus ini mengajarkan hikmat, ya kan? Makanya dalam berdoa kita harus berhikmat. Orang-orang Kristen begitu, harus arif. Ya karena memang itu ajaran Yesus.
Nah, kenapa Paulus seolah-olah mengajarkan bahwa dia lebih tinggi dari Paulus? Makanya kalian tidak boleh menghujat Paulus. Nggak boleh, Paulus ini lebih ini. Nah, karena menurut Paulus di sini, ya, di sini. Tadi kan kita bilang, Yesus mengajarkan tentang hikmat dan kearifan. Tapi apa kata Paulus? 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini kenapa Paulus ngutip ini? Itu kutipan. Ya, kenapa mengutip begini? Kenapa mengutip demikian, Paulus? Padahal ini kan Yesus mengajarkan hikmat, kearifan. Tetapi dia mengutip ini. Paulus berbicara ini. Kenapa? Ya dia kutip itu karena itu penting bagi audiensnya. Ya udah. Membinasakan hikmat dan kearifan akan kulenyapkan. Kenapa dilenyapkan nih kearifan dan hikmat nih? Kenapa? Mas Anggur, karena itu bagi orang-orang yang sombong itu ditujukan. Ngerti kau, jangan salah. Siapa yang menafsirkan Bang Anggur? Oke. Yang sombong mengandalkan kehebatannya, bukan mengandalkan Tuhan, itu dilenyapkan itu orang-orang sombong. Gitu loh. Oke, baik. Di sini bukan orang sombong, orang hikmat, orang arif. Jangan ditambah-tambah. Semua kalau dia mengandalkan kekuatannya melebihi Tuhan, dibuang itu semua gitu loh. Hikmat ini baik loh. Arif ini baik loh. Yesus mengajarkan hikmat. Yesus mengajarkan kearifan. Kenapa Paulus melenyapkan? Itu dilenyap, baca perikop di atas semua, jangan. Iya, saya udah baca. Udah, jadi tadi kau bilang tadi, memang Paulus kan di Kisah Rasul itu kan dipilih tuh bangsa-bangsa lain. Rohani, betul, saya setuju. Sama Paulus itu. Makanya jangan menghujat Paulus, saya bilang. Ke Paulus itu dari Tuhan Yesus. Oke, saya kan tadi sudah bilang, Bang, jangan menghujat Paulus. Tidak ada yang menghujat itu Bapak. Oke, baik. Kalau gitu. Jadi gini, dia kan dipilih, tengok di Kisah Rasul 9 itu, di Kisah Rasul 9 itu ya, Anggur. Jangan seenaknya saja menyimpulkan Alkitab kami gitu loh. Enggak, itu membaca loh, yang menafsirkan Anda sendiri loh. Membaca, menanyakan kepada Anda kok. Tafsirmu yang salah satu. Saya tidak menafsirkan. Oke, kita lanjut ya, Bang ya. Sebentar Bang Anggur. Ini silakan. Anda jangan beranggapan Bang Anggur menafsirkan. Bahkan kalau kita lihat Bang Anggur membaca dan mempertanyakan supaya Anda menjelaskan. Nah, ternyata Anda yang menafsirkan. Lihat konteksnya, nanti dijelasin konteksnya. Enggak mau coba sekarang gini, diulang lagi sekarang. Bang Anggur membaca ayat selalu ada konteksnya, enggak boleh langsung dimaknai secara letterneck gitu. Jadi Bang Anggur berbalik kepada Anda. Sekarang dibacakan dulu Bang Anggur, siapa kita yang bisa membuktikan siapa yang menafsirkan di sini. Silakan Bang Anggur. Oke, kan gini. Dulu Bang Anggur, udah banyak tadi aku udah benggak. Sebentar, sabar dulu. Jangan lah satu-satu. Aduh, orang lain. Dengar dulu. Oke, baik ya. Kita bacakan ya. Sabar dulu Bang Raja Bali, kita gantian. Nanti kalau Anda kan ada gantian, ada waktunya Anda, kan enak Anda. Jadi gini, saya kan mengawali bahwa Yesus ini mengajarkan hikmat dan kearifan, ya kan? Mengajarkan kearifan dan hikmat. Di mana itu tertulis? Di mana? Apa Yesus mengajarkan kesesatan? Lah, berarti kan Anda menafsirkan. Itu hasil tafsiran Anda berarti. Ya, kalau Anda mengatakan Yesus menyesatkan ya terserah. Karena yang saya tahu. Kesimpulanmu dari mana? Dari Oke, karena Yesus mengajarkan kebaikan, baik itu hikmat, kearifan. Oke, kita lanjut ya. Tunjukkan. Sabarlah. Ya. Di mana Anda harus konsisten nih. Aku kejar kamu yang bilang tenang dulu. Aja kau udah jelas di baptisan nama Bapak. Tenang gantian. Oke, baik. Menuntut Bang konsisten membawa data. Oke, jadi sini ya. Yang saya tahu menuntut nanti data, Bang Anggur menyatakan Yesus itu mengajarkan apa, nanti ditunjukkan. Mana ayatnya, tunjukkan. Jangan santai dulu. Nanti dibantah. Oke. Begini Raja Wali sama Romeni, kalian tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas kehendak saya. Kalian harus dapat diatur ngomongnya satu-satu, tetap kondusif. Kalau tidak kondusif ya, saya langsung tendang ya. Saya udah berikan peringatan satu-satu ya biar enak.
Kayak anak-anak ini ngomong semua ngomong satu-satu. Anak-anak apalagi disimpulkan Alkitab Udah, orang. kau turun aja kau. Bersih-bersih di neraka sana, bersih-bersih. Lanjut. Yang kita tahu Yesus ini adalah mengajarkan kasih, ya. Kasih, di kasih ini ada hikmat dan arif. Ini kan udah kasih. Ini ajaran Yesus. Makanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu contoh dari ajaran kasih Yesus gitu kan. Kasihilah musuhmu, ya kan? Kasih Allah dengan segala segenap Tambahan sedikit hatimu. Bang Anggur, Ya, silakan. tambahan sedikit. Ini lebih jelas lagi, bahkan 1 Korintus 1:30 bahwa Ya, silakan. Yesus itu malah sudah menjadi hikmat bagi Kristen. Nah, baik. Iya, jadi Yesus sendiri itu adalah hikmat gitu ya. Nah, betul. Jadi Yesus itu adalah hikmat ya. Korintus berapa, Betul. Bunda? 1 Korintus 1:30. Tetapi Oh, saya oleh catat Dia, ya, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan Wah, dan Masya kuduskan Allah. dan menebus kita. Jadi Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Oke, Masya Allah gitu ya. 1 Korintus 1:30. Nah, Oten kan nggak tahu. Nah, ini kan kita nih sedang di sini saya bilang jangan menghujat Paulus maupun Yesus kan gitu. Kalian harus menghargai Paulus gitu kan begitu. Nah, di sini kalau yang disampaikan Bunda Natalia gitu bahwa Yesus ini adalah hikmat sendiri gitu lah. Tapi di sini Paulus mengutip dengan ini ya. Apa maksud mengutip ini? Aku akan membicarakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Padahal ini adalah Yesus sendiri hikmat. Yesus dilenyapkan, kan tidak mungkin kan seperti. Nah, tentu kita akan bertanya, kenapa sih Paulus sampai berani melenyapkan Yesus atau apalah ajarannya Yesus, apalah bisa diartikan apa segala. Kenapa gitu pertanyaannya? Ini kan pertanyaan saya. Kenapa gini, Bang? Nah, Bang kan tidak bisa menjawab. Tentunya kita akan bertanya kepada Yesus, kepada Paulus lah. Kita harus hormati Paulus. Paulus ini kan ininya kalian gitu ya, tokoh kalian. Nah di sini, ini Paulus lagi ya. Galatia 5 nomor 1 nih ya. Supaya apa deh Paulus mengatakan melenyapkan hikmat kearifan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nih, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dia bilang. Kristus telah memerdekakan kita karena berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kita harus tunduk dan ikut kepada ajaran Yesus kan? Bukan ingin seenak-enaknya saja. Di sini dikatakan, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka dan tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, kenapa ya Paulus memilih merdeka dan perhambaan ini? Silakan. Gitu diskusi itu gantian. Ini kan ayat mulai dari mana nih? Gue jawab nih. Ya. Jadi saya jelasin ya. Ya. Adapun kata hikmat yang ditulis di ayat di kitab ini dengan di kitab itu nggak boleh langsung diartikan bahwa yang ada kata hikmat di misalkan di Korintus tadi di pasal mana tadi nggak bisa langsung dianggap bahwa itu adalah Yesus gitu loh. Hikmat banyak, kayak macam Joko ya, Joko itu banyak orangnya. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh si Joko pencuri, bukan berarti si Joko yang di Papua sana juga pencuri, nggak seperti itu. Ya sih yang saya maksud si Joko pencuri di tempat saya gitu loh. Jangan sama ratakan semua. Yang penting komponen hurufnya HIKMAT. Jadi Yesus nggak seperti itu juga. Lihat konteks daripada ayat-ayat tersebut supaya apa makna hikmat yang tercantum di sana gitu loh. Begitu kaidah-kaidah logika. Lalu yang mana lagi? Apalagi tadi ya? Kaidah logika ya.
jawabannya itu kaidah logika berarti ya. Ini dia bilang nggak boleh diartikan Yesus, gimana sih? Udah jelas Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia bilang tadi Yesus. Lanjut Bang Ada ayat Aduh. tambahan, Aku ada ayat ngumpet tambahan ketawa dari ini. siapa nih? Aduh. dari Kan munculnya pertanyaan gini loh Bang Romen. Pada Ya, saat siapa nih? Yesus mengajarkan hikmah, kenapa di dalam pernyataan Paulus seperti itu? Kenapa begitu loh? Kan munculnya itu kita jawabannya pahami karena kan gitu untuk harusnya. untuk memahami ayat itu kita harus baca dari ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya. Begitu prinsip penafsiran ya. Jangan memberi kesimpulan dengan hanya membaca satu bagian ayat itu. Ya oke, Anda menjawab. Itu akan keliru. Harusnya gini-gini. Sampai kapanpun Harusnya kita nggak Anda itu menemukan kalau menjawab, makna kalau sesungguhnya dari memang ayat gini Bang, itu. gini Bang, kalau memang Anda itu menyatakan harus lihat konteks sebelum dan sesudahnya, Anda sebutkan dalil sebelum dan sesudahnya, bukan Anda menafsirkan penafsiran bebas yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi sebelum dalil itu dan sesudahnya. Coba Anda lihat sendiri. Sesuai nggak penjelasan Anda tadi itu? si apa tadi si anggur asam ya, mentang-mentang ada hikmat di sini hikmat di sana, disamakan bahwa itu hikmat Yesus gitu loh. Enggak begini juga cara berpikirnya gitu. Dan harap kalau memang sudah berprinsip tidak Kita lanjut ya. menafsirkan, jangan sampai mengambil kesimpulan Oke, kita lanjut ya. dari ayat-ayat yang dibacakan. Oke, Kalau mengambil kesimpulan dari ayat yang dibacakan itu tafsiran. Oke, Ya, kita lanjut ya Bang ya, gantian Bang ya. konsisten. Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya kenapa Paulus sampai begitu. Anda hanya menjawab itu beda gitu loh. Padahal saya bertanya kenapa Paulus mengatakan melenyapkan hikmat gitu kan. Itu seperti itu kenapa gitu kan Paulus ini. Padahal kalau tadi disampaikan Bunda Natalia, Yesus ini adalah hikmat itu sendiri gitu loh. Sementara Paulus mengatakan aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Ya kan itu kan sebenarnya jelas hikmat kenapa dari gitu? hikmat dari orang-orang. Tapi Kristus itu juga bisa menjadi hikmat bagi orang yang menerima, orang-orang yang beriman gitu loh. Jadi itu beda, variabelnya itu udah beda, gak ada kaitannya. Itu satu perikop, boy. Itu satu perikop. Kocak. Itu yang dibahas dari tadi satu perikop. Satu perikop itu. Dua 1 Korintus 1 perikop. 19. Aku bahas 1 Korintus 1 24 sama 30 itu satu perikop semua. Perikopnya sama. Komuniku di sini, aduh. Parah. Jadi sami mawon, nggak seperti itu. Gini juga. loh Romen, makanya kan saya bilang kalau Anda menjawab, Anda mengatakan harus lihat sebelum dan sesudahnya, Anda pun harus bisa menyebutkan data sebelum dan sesudahnya, bukan menjelaskan yang tidak sesuai dengan isi sebelum dan sesudahnya. Itu namanya modal. Lanjut penganggur. Ya jadi gitu ya teman-teman, kita kan tadi tidak boleh menafsir, framing atau apalagi menghujat tidak boleh ya, menjelaskan tidak boleh. Kita kan hanya bertanya kenapa. Nah kan di situ itu yang disampaikan Bunda Natalia ini ayat 30 yang saya sampaikan ayat 19 ya, berarti berurutan memang. Yesus adalah hikmat. 19, 24, 30. Betul itu. Jadi kalau Yesus tadi dikatakan adalah hikmat, Yesus sendiri adalah hikmat, ya tentunya di hikmat itu banyak ya, kasihnya, kearifannya, kebijakan hikmat ini banyak ya kalau kita uraikan. Nah kemudian di ayat 30 dikatakan bahwa dia di Paulus ini akan melenyapkan hikmat-hikmat tersebut gitu loh. Kan lucu kan? Tapi Ya nggak hikmat apa-apa lah. orang akan dilenyapkan. Oke. Nah, Itu oke. Iya kutipan. makanya. Iya Bukan makanya. kutipan Paulus, itu kutipan. Iya kenapa Paulus mengutip itu kan nanti pertanyaannya Ya, gitu namanya kan. itu firman Tuhan. Oke, baik. Itu kan firman Tuhan. Oke, makanya Paulus nih. Oke, makanya jangan menghujat Paulus. Saya bilang Paulus nih hebat. Saya bilang ketika Yesus mengajarkan hikmat dan Yesus adalah hikmat itu sendiri. Nah, kemudian datang Paulus mengatakan dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus, dia melancarkan hikmat gitu kan. Nah, padahal di Lukas 7 nomor 35 di sini katakan Yesus yang ngomong ya. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Luar biasa nih. Jadi orang-orang bisa menerima hikmat.
siapa saja yang mau menerimanya. Tapi apa kata Paulus? Dilenyapkan. Nah itu kan itu yang ini. Tapi kita tidak membantah kalian, iman kalian terserah. Yang penting Anda tidak boleh menghujat Paulus. Saya bilang kan Paulus ini mulia gitu, karena mengklaim dirinya lebih tinggi dari Yesus seperti itu kan. Nah kita lihat di sini kenapa Paulus berani mengatakan dia Bapa yang di dalam diri. Jangan menafsirkan. Loh, itu kan Paulus yang mengatakan aku di dalam diri Yesus. Mana Paulus bilang bahwa aku lebih tinggi dari Yesus? Oke, baik. Nanti kita kasih baik tunjuk nanti dong. ya Kalau nanti tidak kita ada ayatnya berarti menafsirkan. baik nanti kita pakai data ya pelan-pelan aja. Jangan dipotong dulu ya. Sabar dulu. Padahal saya bilang tadi di Lukas di sini Lukas 7:35 tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, menerimanya dari siapa ya? Dari Yesus. Seperti itu. Nah, alasannya kenapa Paulus begitu? Karena saya bilang menurut Paulus karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan perhambaan. Apa Ini itu? ini kan ayat Sabar sebab dulu. akibat ya. Iya, sebab akibat. Betul. Ya. Nah, oke, sabar dulu, Bang. Iya, sebabnya apa? Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Nah, di sini ya. Nah, apa itu hikmat? Di sini kan kita jauh hikmat inilah Enggak, kebijakan. ayat tadi itu apa? Sebabnya apa di situ? Sabar dulu, Bang. Ya nanti Makanya supaya apa sebabnya sehingga menghasilkan supaya merdeka. Itu kan Ya, harus sabar. juga, jangan Iya. tunggal. Bang, Ya, sabar dulu. Dari tadi udah saya ingatkan, bicara jangan melebihi kecepatan cahaya, nanti malu sendiri. Sabar Oke. ya. Lanjut, Bang. Oke, jadi di sini hikmat tadi yang dimaksud hikmat ini saya bilang kan kebijakan kearifan. Dalam kamus bahasa Indonesia ya, kebijakan kearifan. Saya bilang apa? Yesus ini adalah hikmat. Orang yang bijak, mana datanya ya? Sudah saya sampaikan tadi. Nah, apa adalah makna hikmat? Adalah kebijakan dan kearifan. Nah, betul. Dilenyapkan oleh Paulus. Nah, masalahnya kenapa Paulus seperti itu? Nah, makanya tidak boleh menghujat Paulus. Paulus ini adalah orang yang luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman, kalau bisa saya tanya, kan ini, kalau kita tahu ya, mujizatnya Yesus ini luar biasa ya, bisa menghidupkan orang mati, gitu kan, menyembuhkan orang sakit, gitu kan, banyak lah ya, mengusir roh jahat, mengusirkan roh iblis-iblis gitu lah. Nah, kira-kira Abang, kalau Yesus ini mendapat mujizat, ini dari siapa, Bang? Silakan, Bang. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Oke, baik ya, saya lanjut ya daripada kita ini masalahnya banyak yang lain juga ingin ikut bicara ya, kita harus gantian. Nah, di sini Bang, Anda bilang dari dirinya sendiri ya. Abang catat Bang, ini susah loh pelajaran sini. Saya gratis loh, pakai persepuluhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, ternyata Anda mengatakan Yesus melakukan mujizat dia sendiri. Enggak, salah. Ini Anda berarti nafsir. Kalau saya membaca bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ini adalah dilakukan oleh Allah melalui perantara Yesus. Yang melakukan di sini Allah, Bang. Gimana tuh, Bang? Silakan. Oke, itu koreksi, Bang ya. Nggak apa-apa, koreksi. Oke, koreksi. Oke, pertanyaannya gini, Bang, sekarang. Kalau Yesus itu melakukan mujizat dari Allah, ya, sumbernya dari Allah. Nah, Allah ini melakukan mujizat dari siapa, Bang? Silakan, Bang. Itu rancu pertanyaannya, nggak boleh gitu. Luruskan aja, Bang. Kalau rancu diluruskan aja, Bang. Yesus dari Allah dilakukan, yang melakukan Allah, tapi perantara Yesus. Nah, Allah sendiri karena siapa, Bang, melakukan mujizat? Itu rancu, kan di situ udah dilakukan oleh Allah. Gimana sih? Ya, Allah mendapat mujizatnya oleh karena siapa, Ya nggak Bang? ada, dari dirinya sendiri. Oh, sumbernya gitu Allah nih ya, Bang. Iya, dia kan sumber. Oke, baik. Dia tanpa sebab, yang lain Oke. ada sebabnya. Oke, baik. Dia dari Oke, baik. dari kekal sampai kekal.
Oke, baik Bang. Jadi gini Bang, Anda tadi kan sudah mengoreksi salah bahwa Yesus yang melakukan mujizat, padahal di sini Allah. Oke, Anda Konteksnya sebenarnya beda, tapi aku jelaskan nanti. Sabar dulu Bang, sabar dulu Bang. Ya, abang nggak menganggap itu semacam penjelasan. Abang nanti bilang doktrin, dogma. Jadi ya gimana ya? Karena di sini kan variabelnya beda itu. Gantian Bang, nanti Abang lagi Bang. Bahwa di sana, Gantian. ya di sana artinya bahwa di ayat ini digambarkan Yesus itu dari sisi manusianya. Oke, udah lari ke manusia nih. Oke, nanti Bang. Kalau aku jelasin Manusianya nanti Bang. nggak berterima. Jadi nanti saya jadi Sesuai kayak dengan Sisyphus konteks ya. ayat aja, Tahu Pak. cerita Sisyphus dari Yunani, ya kan? Dia kerja. Oh, nanti aja Bang Sisyphus nanti saya. Jadi aku nanti kalau aku menjelaskan di sini ya yang saya pelajari, yang saya dalami, aku menjadi sama seperti Sisyphus nanti. Enggak Oke, ada Bang. nanya kamu sama Sisyphus, Pusmaya. Ini lagi sesuaikan aja bahas ini dengan kok. konteksnya di sini. Ngadi-ngadi nih orang. Oke Bang, gini kita santai-santai aja Bang. Anda sudah luar biasa ya mengakui bahwa Anda mengakui salah bahwa ya ternyata Yesus tidak dapat melakukan Saya nggak mujizat. salah. Loh, siapa yang ngakui salah? Ini kan abang ini kan. Gitu loh. Salah, yang salah siapa Bible-nya? Jangan gitu dong. Oke. Tadi Anda mengatakan, Kalau abang nih, kalau abang aduh, fair, ini nggak bisa gantian, bisa kalau diskusi abang nggak Bang? fair, Ya, kasih Bisa saya diskusi waktu nggak nih? menjelaskan. Kasih saya waktu menjelaskan kalau Oke. gitu. Sebentar ya, kita lanjut. Tadi kan saya bertanya di awali, Yesus ini kan banyak mujizatnya, kan begitu. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mengusir iblis gitu kan. Nah, siapa yang Yesus melakukan mujizat ini? Siapa yang melakukan? Nah, Anda bilang Yesus sendiri yang melakukan. Nah, setelah saya tunjukkan ternyata mujizat Yesus ini dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus. Yesus ini perantara doang. Tapi yang melakukan adalah Allah. Anda bilang iya. Anda sadar. Oke. Nah, setelah Anda sadar, Anda sebenarnya tidak boleh. Saya tidak sadar dari dulu. Oh, nggak aku sadar ya Allah. Saya tidak tersadarkan dari Anda. Pantesan, dari tadi Tersadarkan ngelantur apa-apa dasar. dari Anda. Oke, Saya baik. baca ayat ini dari Tegas lama. dulu, Bang Roman ini mengakui nggak kalau ini sebuah kesalahan tadi persangkaan bahwasanya Nggak ada mujizat itu kesalahan. dari Yesus. Nggak perlu Bang Erwin, dia lagi nggak sadar, nggak apa-apa. Oh, lanjut aja, sadar, lanjut ya. aja nanti. Oke. Dia udah bilang Nggak ada nggak yang sadar, salah di lanjut situ. aja udah. Oke, kita lanjut tadi setelah Anda mengiyakan, lalu saya bertanya, kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, Allah ini melakukan mujizat oleh karena siapa? Anda bilang, oh tidak, dia adalah yang awal, yang akhir, namanya ya Dia sumbernya sumber ini. dari segalanya. Oke, sumber dari salah sumber Ya, ya. kalau Allah. dalam bahasa filsafat, Ya sudah kausa Bang, sudah utama. jangan diulang-ulang. Dia kausa Nah. utama. Jadi Dia kita penyebab jangan utama kalau dalam Oke, filsafat. jangan diulang-ulang. Jadi gini, ternyata Abang juga salah di sini, Bang. Ternyata di atas Allah ini ada orang lain. Siapa? Nah, bagus, itu yang jadi masalah. Oke. Yesus melakukan mujizat oleh karena Allah. Allah melakukan mujizat oleh karena siapa? Kita tanya, kita tidak boleh nasir, Islam tidak boleh menasir menjelaskan Jadi framingnya. bukan oleh karena. Jadi diksi Anda salah. Aduh, gimana sih diskusi ini kok? Anda datanya Yesus dulu. Anda melakukan karena Anda apa? Bukan. Anda nggak Tapi tahu, Allah melakukan Anda itu. nanya tapi Anda nggak tahu. Nah, Anda mempersilahkan saya mau ngomong, Anda potong lagi. Gimana Anda mau tahu, mau belajar pintar? Oke, kita lanjut ya. Oleh karena siapa Allah melakukan mujizat? Yesus melakukan mujizat oleh karena Allah. Allah melakukan mujizat oleh karena siapa? Ini jawabannya. Nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus lagi, Bang. Jelas loh ini. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Makanya betul, Bapa di dalam aku ini bukan Allah tetapi Paulus. Oleh Paulus Allah, ini kalimat bahasa Indonesia yang mudah dipahami ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Luar biasa Paulus.
Kalau Yesus itu bang, kalau menyembuhkan orang sakit, Yesusnya sendiri datang, dipegang tangannya, dipegang orangnya atau digimanakan. Nah, kalau Paulus ini bang, orang pegang kain yang pernah ini, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah, berarti ini yang pernah dipegang nih, yang pernah dipakai Paulus, orang bisa sembuh dari sakit loh, hebat Paulus. Yesus belum bisa loh. Yesus belum pernah seperti ini loh bang. Harus Yesusnya sendiri datang. Kalau Paulus ini sapu tangan aja yang pernah dipegang oleh dia, orang sakit sembuh. Roh jahat bisa hilang. Saya nggak anak kecil lah ya. Jadi abang ini jangan, maksud saya gini bang, abang tuh jangan merendahkan Paulus bang. Paulus ini hebat. Ya berbobot diskusi Anda, astaga. Jadi gini Bang Romen, gini loh, sebentar. Tadi gini Bang bahwa Romen, Allah mengadakan mujizat melalui perantaran Yesus. Di ayat ini ya oleh Paulus Allah melakukan mujizat, artinya bahwa Allah mengadakan mujizat melalui Paulus, sama artinya. Ini beda-beda itu aja, beda. Sama kan saya bilang. Saja. Benar sama kan? Kalau dalam bahasa, ilmu bahasa itu kan ada sintaksis, ada apalagi itu ya. Jadi ada tentang walaupun secara kalimat atau bunyi berbeda, tapi bisa saja maknanya sama gitu loh. Namanya semantik gitu ya. Oke, baik. Semantik gitu. Jadi harus bisa pahami itu, bahwa artinya bahwa Allah yang mengadakan mujizat yang di Kisah Rasul melalui tapi Yesus. ini ya, Bang Romen sudah mengakui nggak nih mujizat Yesus itu oleh karena siapa? Itu mengakui nggak? Bukan oleh karena siapa, tapi Allah mengadakan pernyataan mujizat pertama tadi melalui karena Bang Romen katanya oleh karena Yesus sendiri tadi kan, Bang Anggur? Udah lewat Bang Iya, Erwin, betul. udah lewat jauh Bang Erwin. Udah lewat ya. Kita lewat. Kita lanjut. Udah Jadi gitu ya lewat. teman-teman. Jadi teman-teman Kristen tolong tidak boleh menghujat Yesus, menghujat Paulus seolah-olah Paulus ini lebih rendah daripada Yesus atau Bapa gitu. Nah, kalau boleh saya nanggapi nggak ini ayat Oke. yang tadi Kisah para Rasul Sebentar, 19 ini ayat 11 sampai Kristen 12. apa Islam ini? Saya Kristen, Pak. Oke, baik. Sebentar sedikit ya. Oke, kita Nggak, sedikit saya aja mau nanti. nanggapi clear ya bahwa yang dimaksud Oke, jadi Allah jadi mengadakan ya, aduh. mujizat. Kayaknya Kisah belum- Rasul tadi nggak melalui pas Yesus. gitu. Kenapa sih tantrum nih Kristen 2 nih tantrum dua-duanya? Enggak, soalnya Kisah Iya, oke. 19 ayat 11 Bang sampai Theodorus, 12 kan, Bang Theodorus sebentar aja. Nanti saya sedikit lagi satu slide ya. Sebentar ya nanti nah ada itu ini ya. sudah ganti topik berarti. Enggak, masih tetap Paulus itu is the best. Saya tidak boleh iya. menghujat Paulus. Oke. Lanjut. Anda harus menghormati Paulus. Nah, secara gini, kalau kita lihat urutannya gini, Bang. Paulus baru ke Bapa, dari Bapa ke Yesus. Tafsiran Anda lagi. Nah, tadi kan sesuai data, sesuai data ya. Konsisten dong, Jadi astaga. sabar dulu. Jadi Paulus ini Astaga. lebih secara hierarki, Paulus ini lebih tinggi dari Bapak Nggak ini begitu lebih juga tinggi daripada Yesus. sinopsisnya. Itu sementara silahkan. Ya, kayak gitu Jadi juga. kita harus pakai data ya, nggak boleh menghujat. Tapi gini Bang Romen, Oke, saya sekiranya nanggapin tidak boleh nggak? cocok, Saya Bang nanggapin Romen, boleh nggak? sekiranya tidak cocok, silakan Anda bantah melalui data juga gitu loh. Oh ya, Enggak, boleh saya bagaimana? nambahin Ya, nggak? Sebentar Bang Theo, Bang Romen, kalau sekiranya yang dikatakan Bang Anggur itu tidak cocok, silakan Anda bantah sesuai dengan It- data tunjukkan itu gitu nggak loh. perlu pakai data, karena kerangka Aduh, pikirnya aja yang nggak salah. perlu pakai data. Logikanya aja yang salah. Ya, logikanya yang salah. Silogismenya yang salah. Nah kalau salah Bukan tunjukkan di- sesuai dengan bukan di data yang ayat-ayatnya. Anda miliki. Jangan cuma modal congor. Lah, pikirannya yang salah, kenapa harus Anda saya tunjukkan data? menyalahkan, tapi Anda nggak bawa data. Bagaimana kita Kerangka mau pikirnya menemukan yang salah, kok saya benar? menunjukkan data. Datanya di mana? Ya di Ya, otaknya silakan yang salah. tunjukkan. Gini, Perbaiki saya otaknya saya baru. tengahin bentar Bang Erwin Itu. sebentar. Begini Bang, kalau kita salah, Anda tunjukkan yang benar yang mana? Kan Kerangka simpel. pikirnya salah. Dari mana Anda tahu salah kalau Anda tidak menunjukkan yang benar?
Oke, boleh saya kasih tunjukin data nggak? Nah, tunjukin. Oke. Boleh nggak? Tunjukin, silakan. Say, On boleh cam nggak? dong. Ya. On cam, silakan. Boleh ya. Siapa yang mau Saya tunjukin baca di ini? dalam, maaf saya nggak on cam karena saya Katanya pakai- tunjukin gimana sih? Ini saya baca dalam Kisah Para Rasul. Tolong ditunjukin aja di layar besar ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Saya baca ya. Tolong dikasih di layar besar, tolong. Kisah Para Rasul 19 Kalau nggak bisa ayat open cam layar 13. besar untuk apa? Ya host yang kasih Bible-nya di situ gitu maksud saya. Ya temenmu lah, tolong. masa minta tolong nggak mau. Coba enak si aja. Romino ini yang Romani Yang ngoten Aku nggak ada Alkitab di sini. Aku di tempat gelap-gelap soalnya. Gimana Ya, kalian pasti cerita kalian punya Alkitab aja Bible nggak ada? lah. Nggak mungkin nggak punya Bible yang Muslim ini gitu loh. Nggak mungkin nggak pakai Google aja kan gampang gitu loh. Ya itu kan senjata kami, masa Kenapa senjata mesti kami untuk dipersulit? menyerang Kan kami setting- sendiri. Loh, saya sudah ini. kasih tahu dari Udah. Kisah Para Rasul 19. Ya udah, apa adanya, apa adanya, terima aja lu apa adanya. Aduh, Kalian gimana sih? nggak mau open cam untuk dari Google aja kok sulit gitu loh. Loh, Iya, jadi kamu kita yang lanjut suruh aja. Gimana sih nih orang? Kisah Para Rasul 19 ayat 13 Iya, bisa nggak ya, kamu ini on cam coba silakan. Saya nggak bisa, saya baru. Lah kok nggak bisa terus gimana? Apa? Iya. Saya ini baru pemain TikTok baru hari ini. Ya terus Oke, cerita berarti- lu ya cerita lu ngapain tuh marah-marahin kita? Ya sudah, kalau Gimana kamu sih pengen nih tahu data, orang? saya kasih data gitu loh. Ya minta Ya tolong sudah. aja sama temenmu itu si Romani itu minta tolong. Iya, Sama gitu itu, enak. nggak bisa buka Ya, juga. device saya nggak bisa. Device saya hanya bisa buka Oke, satu aplikasi. Kita lanjut aja ya daripada kita tantrum gitu kan. Saya kan di sini menyampaikan kalian tidak boleh merendahkan Paulus. Berarti saya tidak menghujat. Saya ini harus menghormati Paulus kan begitu. Nah, kalian sedang merendahkan Paulus. Oh, Paulus lebih rendah. Jangan begitu. Nah, Anda sudah Gitu. udah menjustifikasi, menuduh. Sabar dulu. Nah, kita lihat ya, izin Kenapa bilang teman-teman. saya merendahkan Paulus? Nggak bilang. Ya karena Anda tidak mengakui data tadi gitu loh kan. Itu kan data Anda, bukan Alkitab. Loh kok data saya? Oke, kita baca ya. Kamu yang memberi kesimpulan bahwa Paulus Ini gambar siapa, Bang? Ini saya mau Nah. tanya. Ini sabar dulu. Ini siapa, Bang? Kalau yang biasa kita tahu itu ini adalah lukisan Tuhan Yesus. Oke, ini lukisan Yesus betul ya. Ini lukisan Yesus. Ya. Oke, lukisan Yesus ya. Nah, di sini Yesus ini kan rambutnya panjang, ganteng lah, hidungnya mancung kan ya, segala macam ya. Kita ganteng memang Yesus ini ya. Rambutnya panjang, gondrong lah istilahnya, terus ininya mancung, alisnya begini. Nah, di sini menurut Paulus ya, 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah aku sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ini siapa ini? Paulus yang ngomong loh, Bang. Paulus yang ngomong loh. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, ini ayat sebelumnya dan sesudahnya apa? itu ya sama. Sudah itu. Bisa dibaca nggak? Nah, ya nggak mau saya bacakan karena Anda kan tadi berarti tidak nggak suruh fair diberi kalau kesempatan begini. untuk membaca. Nggak jujur Jadi teman-teman, kalau begini diskusi jujur. jadi di sini Paulus ini luar biasa ya, nggak boleh menghina Paulus. Tapi Saya bilang, oke lah, luar biasa oke lah, nggak apa-apa lah. Paulus. Oke. Oke, alhamdulillah. Jadi Tapi jadi teman-teman gini teman-teman yang di bawah, bahwa ini lukisan. Ini kan lukisan. ya ini lukisan Di lukisan Alkitab tidak Yesus. ada menceritakan tentang ciri-ciri fisik Yesus. Rambutnya Tadi Anda itu mengatakan lukisan Yesus. tidak begitu. Tuhan lagi Tadi katanya. mengatakan lukisan Yesus. Iya, ini memang lukisan Yesus. Itu yang sudah oke loh, diakui tadi secara sudah umum. Tadi sudah oke loh. Jadi tadi udah oke. Jadi Lukisan sini Yesus, tapi dalam Iya, artian betul. begini, Oh, ini iya. lukisan tidak otoritatif sebenarnya. Iya, iya oke ya. Jadi di sini Konsili ini nggak diakui. ya terserah Anda lah, itu Ini kan derita Anda lah. hasil nggak tahu nih. Ini juga kayaknya bukan karya siapa pelukis Leonardo da Vinci, bukan. Kayaknya bukan juga. Bang, nggak usah munafik deh. Semua foto Yesus itu rambutnya gondrong. Bagaimana sih? Ya betul Bunda. Nah, Tadi sudah Itu Anda mengatakan ini lukisan itu lukisan. Yesus. sama aja orang Ya, betul. mencerminkan lukisan itu berarti yang digambarkan Yesus itu seperti itu.
Oke, oke. Gimana orang menggambarkan Yesus gamut gondrong orangnya nggak ada rambutnya? Tahu Iya, nggak, Dio? saya hanya mengikuti Tadi dia udah asumsinya konfirmasi tadi dia sudah konfirmasi di awal katanya itu lukisan foto Tuhan Yesus katanya gitu. Enggak, saya nggak pakai diksi foto ya. Itu lukisan, Oh, Tuhan lukisan, Yesus. ya, lukisan Tuhan Yesus, Ya, oke ya, gitu lukisan dong, Tuhan ya. Yesus katanya tadi ya, bener ya, Ya, mohon maaf tadi saya tapi keliru di kabel ya, foto, lukisan ya Tuhan kasih Yesus. saya waktu untuk menjelaskan. Oke, taruhlah itu benar ya, ada kata perkataan Paulus yang menghinakan kalau rambut gondrong. Saya sih kurang mendalami bagian itu ya. Ya, tapi kalaupun, tapi sekarang ya. Bukan kalaupun memang faktanya di situ tertulis gitu, bukan kalaupun, gimana sih? Ya, kalaupun itu, mungkin saja itu faktanya. Saya nggak bisa langsung mengiyakan karena saya belum telaah secara dalam. Jadi saya oke lah pakai antisipasi pakai kata kalau ya. Ya, tapi sekarang yang ditunjukkan itu kan bukan dari Alkitab. Lukisannya itu bukan Alkitab, itu tidak otoritatif tuh lukisan. Hanya memang itu yang beredar di kalangan orang Kristen atau mungkin di kalangan yang bukan Kristen juga. Ya nggak jadi Seluruh masalah dunia, Bang. buat Ingat, kita. seluruh dunia. Iya, walaupun itu seluruh dunia, ya kan? Tapi itu tidak akhirnya menjadi patokan untuk mengoreksi kitab suci, bukan seperti itu. Bukan, saya nggak bilang itu harus Kenapa mengoreksi itu kitab dijadikan suci. semacam koreksi Bang Anggur juga untuk dari tadi nggak perkataan Paulus? Bang Anggur Kan dari tadi seolah-olah nggak. dikoreksi tuh perkataan Aduh, nih Paulus. orang kenapa sih nggak ada yang mau ngoreksi perkataan Paulus? Justru dari tadi Bang Anggur memuliakan Paulus, nggak boleh dibantah loh Paulus, nggak ada yang mengoreksi. Justru di sini ya. Ini tamparan buat Anda pribadi karena Anda pribadi tadi mengatakan itu lukisan Tuhan Yesus. Iya, Anda benar. sudah sepakat tadi. Nah, benar kan lukisan Tuhan Iya, Yesus benar. dengan rambut yang gondrong, panjang, Iya. ya kan, wajah ganteng, tampan, Nah, itu rupawan, makanya ya kan. ya Nah, mohon maaf ternyata, ya. Yang aku entok di Medan itu gara-gara udah, lukisan begitu, kan? jangan bahas lain-lain dulu. Kita Nah, bahas di sini ya. ya itu apanya, validasinya. Ini orang jangan sebentar ya. Kenapa ya orang-orang Kristen di sini? Tolong hargai Bible Anda sendiri. Kamu kepanasan dengar saya wajar, tapi jangan panas dengan Bible Anda sendiri gitu loh. Ya, jadi di saat 1 Korintus 11:14 ini sama kayak yang tadi Bang Anggur tampilin. Ini Bible-mu, tulisannya begini memang. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sedangkan lukisan tadi yang ditampakkan bule ganteng berambut panjang, Anda mengatakan itu adalah lukisan Tuhan Yesus. Ini Paulus menyatakan hina laki-laki rambut panjang. Gimana ini? Ya nggak jadi masalah. Gimana sih? Apa masalahnya di sana? Ya kan? Karena itu lukisan. Karena nggak itu masalah bukan ya? lukisan Ya, yang gini loh, diwariskan Natali. dari Oh, para nggak rasul. masalah. Jadi di saat Paulus itu Yang saya itu kan heran lukisan. sama saudara kita Kristen nih, apapun isi Bibelnya selalu dia yang bantah, gitu loh, aneh Jadi, gitu loh. jadi di saat Paulus mereka mengatakan ini Itu kan lukisan Mereka nggak itu lebih otoritatif, tinggi, punya jadi nggak otoritas daripada mungkin Tuhan lukisan gitu loh. itu mengoreksi apa yang ditulis dalam Alkitab. saya nggak bilang lukisan mengoreksi apa yang tertulis di Bible. Lah, Enggak. Kenapa itu akhirnya dibenturkan? Coba, kenapa itu dibenturkan? Justru ini bukannya mengoreksi Bible-mu, bukan. Lah, Ini bukan mengoreksi Bible-mu. Justru Lalu ini maksudnya Bible-mu. apa? Justru di Maksudnya sini apa? Bible-mu, Paulus yang kalian imani sebagai utusan Yesus Ya. itu menyatakan rambut yang panjang itu bagi laki-laki hina, sedangkan Yesus sendiri yang menurut Anda itu Tuhan, sedangkan lukisannya pun tadi Anda konfirmasi itu lukisan Yesus, ternyata menurut Paulus itu sesuatu yang hina karena di situ Iya, itu rambutnya kan berdasarkan tradisi ya, Iya tradisi. kan? Iya dong, masa enggak? Gimana sih tulisannya gitu kok? Iyalah yau itu tradisi dari Renaissance ya, menghasilkan lukisan-lukisan yang seperti itu. Terus tadi lukisan itu jadi lukisan Yesus apa enggak? Enggak jadi lukisan Yesus. Enggak jadi. Ya lukisan Yesus ya memang Ya itu yang udah. diterima di Ya zaman udah. sekarang. Ya selesai. Tapi itu Kalau enggak
Tapi lukisan itu bukanlah lukisan yang otoritatif yang Saya bisa nggak nanya otoritatif apa enggak. Kamu kan tadi bilang. untuk mengorek di. Saya nggak nanya itu dibikin bahan otoritatif untuk apa mengoreksi enggak. Saya tulisan nggak nanya. Paulus. Nggak ada yang mau mengkoreksi tulisan Paulus. Nggak ada. Jangan kegeeran kepedean baper. Aduh. Ya lalu kenapa Nggak ada yang mau mengoreksi. Saya ya nggak harusnya yang kita pernah. salahkan Saya nggak penulisnya pernah. kalau kita Bentar, Bun. kalau Bun, kita saya berpatokan pada Sekarang yang salah itu yang bukan mana? pelukisnya, Saya tanya, tapi tunggu dulu. yang salah itu saudara kita Kristen mempercayainya, itu yang salah. Nah, sekarang yang Orang otoritatif melukis ya yang nggak mana? salah lah. Coba, yang otoritatif yang menurut Anda semua gambar seluruh dunia ini yang Pergi udah, ada pergi. miliunan. Yang salah itu yang bikin dia turun. Aduh. Kemana dia ya? Kemana dia? Susah juga ya. Sebentar. Kalau buat saya pribadi ya, saya nggak menyalahkan mau Kristen percaya itu Yesus apa nggak ada yang saya salahkan. Di sini kita diskusi, nggak ada yang bilang Kristen itu salah, nggak ada yang bilang Paulus enggak. itu salah, Nggak perlu nggak ada nyalahin. yang bilang, nggak ada yang bilang ini salah itu salah, nggak. Kita di sini diskusi, hanya diskusi, ya. Jadi nggak ada yang menyatakan kalian salah, nggak ada. Saya pribadi tidak pernah menyatakan kalian salah. Saya pribadi tidak pernah menghina Paulus. Bahkan di sini kita dari tadi sangat memuliakan Paulus Kita yang kan kalian berdasarkan manis. apa yang ada di Bible aja, membacakan, bukan mentafsirkan atau mengganti-ganti atau Ya pada intinya kan begini Ukti, kita menunjukkan data seperti itu dan yang mereka yakini bahwasanya gambar itu adalah Yesus, cobalah pertimbangkan sesuai enggak isi Bible dengan apa yang mereka yakini itu Yesus kan gitu. Iya. Silahkan pikirkan sendiri kan. Betul-betul. Masalahnya gimana, udah Bang? terlalu lama berlangsung, udah dari zaman dulu. Untuk merubah lagi yang mungkin baru sadar sekarang udah nggak bisa lagi, udah di Benar-benar. mana-mana. Ya Iya toh? Bunda, iya. Terus tadi gini juga, dia kan tadi ngotot. Kenapa Anda mau mengoreksi isi Bible? Mengoreksi isi Bible. Saya nggak mau ngoreksi. Apakah kalian terpukul? jaringan. Apakah Sebentar, kalian Bang Romen terpukul? terbentar. Oke, apakah Pak Romen ini terpukul di saat membaca isi Bible dan dia merasa harus dikoreksi nih Bible-nya? Apakah begitu? Kalau saya nggak pernah begitu ya, nggak pernah saya. Justru Anda sendiri tadi yang memberikan statement bahwa Bible dikoreksi. Saya nggak pernah seperti itu. Ya, nggak pernah. Lalu tujuannya mengkomparkan apa? Tujuannya ya kita diskusi. Tujuannya Nah, itu diskusi. makanya Tadi gua- kita bicarakan makanya aku lukisan bilang. dengan rambut yang panjang dan Anda tadi Ya, iya makanya itu aku lukisan bilang. Yesus. Dan tadi itu saya rasa sudah di close Oke ya. lah. Close, masalah Oke itu lah. sudah close. Kalau taruhlah Kalau saya Anda masih mau terus lanjut silakan berantem sama Paulus sendiri di 1 Korintus 11:14 ya. Silakan Anda berantem sendiri dengan Paulus. Saya tidak berani berantem dengan Paulus, saya nggak berani. Bukan ranah saya untuk berdebat dengan dia. Ya. Tapi Kalau Anda, oke, nah, kalau Anda sini- mau protes sini. jangan sama Tapi, saya, protes nah, sama Paulus sendiri. Kalau dikasih kesempatan untuk saya menjelaskan, di ayat ini sebenarnya ini juga kan dijelaskan bahwa alam sendiri menyatakan, alam ya, bukan aku. Bedakan aku dengan alam. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, alam. Alam sendiri menyatakan. Alam sendiri menyatakan Bukankah iya. ini kan kalimat pertanyaan antara kalimat pertanyaan atau kalimat yang tidak perlu dijawab gitu, istilahnya itu. Iya gini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu sekarang gini ya? Alam ini lebih besar dari hanya satu sosok yang bernama Paulus gitu loh. Bahkan alam ini lebih besar dari yang namanya Paulus. Nah, itu Alam tafsir. sendiri menyatakan, loh kok tafsiran? Emang Paulus lebih besar dari alam? Hah? Emang Paulus lebih besar dari alam? Kok makin ngadi-ngadi nih orang? Aduh, itu atas Paulus dasar apa? Paulus segede apa woi? Alam lebih besar lah dari Paulus, gimana sih? Alam itu apa? Kamu nggak tahu alam itu apa? Nih saya tunjukkan ya. Iya, saya tanya. Alam ya. Saya nggak pakai bacot, saya pakai data. Bentar, alam ya, kok jadi ayam? Bentar. Tuh. Alam, KBBI, bentar ya. Nih saya tunjukin. Alam. Ini dari KBBI ya. Segala yang ada di langit dan di bumi. Apakah Paulus melebihi ini besarnya? Melebihi segala yang ada di langit dan di bumi? Apakah Paulus melebihi itu? Aduh. Ya, jadi jangan ngaco ya. Ya. Kalau kamu bilang itu kan alam. Ya sedangkan alam sendiri lebih besar dari sosok Oke. Paulus itu gitu loh ya.
Ya, Nah, jadi kalau Anda tapi- semakin bacot, sebenarnya Anda tuh semakin memperlihatkan kehinaan Anda sendiri gitu loh. Paham nggak Pak? Iya, tapi harus digarisbawahi Bagus, bagus. bahwa yang Iya, mengatakan kata- itu alam ya. Iya Bukan alam, Paulus. alam, bahkan Jadi- alam itu adalah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Iya. Iya, Ya, oke, segalanya. taruhlah kita menyoroti Segalanya. ayat itu ya, menyoroti ayat itu, tapi garis bawahi bahwa yang dikatakan di sana bukankah alam, tapi kalian malah seolah-olah itu perkataan Paulus, maksudnya Paulus memberikan Ya, memang Paulus. itu, memberikan suatu kayak macam aturan baru seperti Itu itu. perkataan Paulus untuk jemaat Korintus. Iya. Gimana sih orang Kristen nggak ngerti sih? Nggak ngerti dia, nggak ngerti Iya, dia, Bang. tapi itu kan bukan perintah Paulus. Itu peringatan itu menggambarkan alam saja gitu loh. Alam Itu- saja mengatakan seperti itu gitu loh. Itu artinya pemaparan ya, pemaparan bukan. Iya pemaparan kan dia memaparkan itu kan, dia menghimbau kan. Iya, bukan himbau, pemaparan dengan himbau beda. Aduh, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu? Berarti dia menegaskan. Bukankah Iya, alam sendiri itu menyatakan penegasan, kepadamu? benar. Kan? Gimana sih nih orang? Iya, pemaparan yang menegaskan, untuk menegaskan. Ya udah, terus Iya. ya udah menegaskan kan dia kan? Menegaskan kan bahwa Roman. kehinaan bagi laki-laki Roman. bahwa ia berapa panjang. Nah, lanjutannya apa? Ini mau Pak lanjutan. Pak Romel. Karena kau nggak punya Romel. Bible, gue tunjukin. Pak Romel, Izin, Bunda ini Rahma loh, Pak turun Romel. ya. Turun Bunda Pak Rahma. Romel, gini Pak Romel. Pak Romel nih orang yang menurut pendapat saya ya, dari tata bahasanya cukup teratur dan cukup berpendidikan. Masa sih dengan bahasa sesederhana itu yang menurut bahasa Indonesia Anda nggak paham, masih dibantah juga, gimana sih? Jangan egois Pak. Kalau kita mau diskusi secara akademis, jangan egois. Iya kan di situ kan sekarang kan teman-teman bilang jangan menafsirkan, jangan menafsirkan. Nggak ada yang nafsirin ya kan? Iya kan? Nggak ada yang Kan nafsirin. di situ kan yang bicara alam, bukan Yang Paulus. bicara alam gimana Paulus? Aduh, Bukan gimana Paulus sih yang ini memberikan orang? perintah. Aduh, aduh. Iya ya, Bukan, dia yang bukan tulis alam. surat, berarti dia yang tulis. Iya, Itu Alam, Paulus bagian yang apa? mengatakan Bagian dengan pemaparan. bahasa perumpamaan, metafor itu bahasanya. Tapi yang Bukan mengatakan metafor. Paulus. Itu bukan metafor. Kok bisa gini ya dia ya? Kok bisa parah ya? Kalau bukan metafor, apakah alam bisa bicara? Ini sekolahnya drop out nih. Coba, kalau bukan Sebentar, perumpamaan sebentar, atau sebentar. metafor, apakah alam itu bisa bicara? Menurut Anda? Bentar Win. Sebentar. Alam Bentar. itu nggak bisa bicara, tetapi Bentar. Bentar izin ya bentar ya. Ini dari tadi Jadi dia bilang apa bukan maksud Paulus, orang bukan yang Paulus, bilang- bukan Paulus. Baca satu sekop nih, baca satu sekop ya. Dari atas aja nih Paulus udah bilang apa nih? Skop. Nih ya, Satu sekop. Paulus sudah bilang apa nih? Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi ini ajarannya diteruskan, tahu nggak sih? Ya kan Nih, dia dapatkan dari Yesus. iya, apalagi dari Yesus. Aduh, gimana ya? Iya. Kalau dari Yesus tambah lebih ngeri lagi berarti. Abis Yesus ngasih tahu dia, ternyata Yesus sendiri kepalanya rambutnya panjang. Nih apa kata Paulus? Tetapi aku mau Makanya gua supaya bilang, kamu mengetahui hal ini. Tuh nggak kan ada jijik dia gunanya dengar Paulus ngomong. memperdebatkan itu. Jijik dia dengar perkataan Paulus. Dia jijik dengarnya. Gue Bukan. bacakan dia jijik dengarnya. Dia potong-potong. Ya silakan. Ini baca satu sekop loh. Ini aku bacain loh satu sekop. Satu sekop. Hmm.